Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bahwa diskresi yang diambil oleh mantan Menteri Agama, Yakut Holil Qomas, terkait pembagian kuota haji tambahan telah menyalahi aturan yang berlaku. Pernyataan ini muncul setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap Yakut pada Senin, 19/2025, untuk mendalami kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji periode 2023-2024. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik telah menggali alasan dan argumentasi di balik keputusan Yakut untuk membagi rata kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Saksi didalami bagaimana proses dan argumentasi terkait pembagian kuota tambahan 20.000 yang dibagi 50-50. Ujar Budi dalam keterangannya, Kamis, 4 September 2025. Budi menegaskan bahwa kebijakan tersebut secara jelas berbenturan dengan regulasi yang ada. Menurut Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, alokasi kuota haji ditetapkan sebesar 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Seharusnya, dari 20.000 kuota tambahan, sebanyak 18.492% dialokasikan untuk jemaah haji reguler dan 1.600, 8% untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya, kuota tersebut dibagi sama rata menjadi 10.000 untuk masing-masing haji reguler dan haji khusus. Alasan-alasan mengapa yang bersangkutan melakukan diskresi pembagian kuota 50-50%, sedangkan secara aturan 92-8%, kata Budi menjelaskan fokus pemeriksaan. KPK menduga penyelewengan ini membuka celah korupsi. Kuota haji khusus yang seharusnya lebih sedikit, dialihkan dari jatah haji reguler dan diduga diperjualbelikan dengan harga fantastis, berkisar antara 200 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Bahkan, untuk kuota haji furoda, harganya disebut mencapai 1 miliar rupiah. Lebih lanjut, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, mengindikasikan adanya aliran dana kepada oknum di Kementerian Agama, Kemenag. Diduga ada fee yang diberikan oleh pihak travel haji untuk setiap kuota haji khusus yang berhasil dijual. Berapa besarannya? 2.600 sampai 7.000 dolar AS. Jadi 2.600 sampai 7.000 itu adalah selisihnya yang setor ke oknum di Kementerian Agama, ungkap Asep. Berdasarkan perhitungan awal, KPK menaksir kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Saat ini, KPK tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, untuk menghitung angka pasti kerugian tersebut. Selain itu, KPK juga menyebut ada lebih dari 100 biro perjalanan haji yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kuota tambahan ini. Hingga kini, KPK belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah ini. Namun, lembaga anti rasuah tersebut terus memeriksa intensif para saksi, mulai dari pejabat Kemenag, asosiasi, hingga pihak swasta travel haji. Gus Yakut sendiri telah diperiksa sebagai saksi untuk mendalami alur pembagian kuota tambahan haji dan dugaan aliran dana. Menanggapi proses hukum yang berjalan, Gus Yakut melalui juru bicaranya, Ana Hasbie, menyatakan pihaknya menghormati dan bersikap kooperatif terhadap penyidikan yang dilakukan KPK. Kami telah memberikan semua keterangan yang diminta untuk mendukung proses hukum yang dilakukan KPK, ujar Ana di Jakarta, Selasa. KPK menegaskan fokus penyidikan saat ini adalah untuk membuktikan tindak pidana korupsi sekaligus mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, aset recovery. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.